Sumpah, makin kesini Gen Z selalu dikejar bayangan masa depan yang kelam, terutama soal pekerjaan dan cara cari duit. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan Gen Z terus meroket dan semakin banyak berita yang memperingatkan bahwa AI bakal ambil alih banyak pekerjaan. Gua sebagai bagian dari Gen Z juga ngerasa khawatir. Gimana enggak di era di mana teknologi berkembang pesat, bayangan susah nyari duit, atau malah terjebak dalam pekerjaan yang enggak menentu jadi momok yang bikin deg-degan. Setelah banyak baca riset, data statistik, serta mendengarkan podcast, dan membaca buku-buku pengembangan diri, gua sadar bahwa banyak dari kita yang terjebak dalam pola pikir yang salah. Pola pikir inilah yang bikin masa depan kita terkesan suram, meskipun peluang itu sebenarnya ada. Di video kali ini, gue bakal kupas tuntas beberapa kesalahan berpikir yang umum ditemui di kalangan Gen Z dan bagaimana cara mengubahnya supaya masa depan jadi lebih cerah. Yuk, kita mulai. Banyak Gen Z yang mulai meragukan nilai pendidikan formal. Ada yang bilang, sekolah itu scam. Karena menurut mereka, kurikulum di perkuliahan nggak sesuai dengan dunia kerja. Lihat saja, banyak cerita di media sosial yang mengabarkan bahwa lulusan kuliah masih kesulitan cari kerja, padahal biaya kuliah yang mahal udah dikeluarkan. Ada pula yang mengutip kisah-kisah orang sukses tanpa ijazah, membuat generasi kita berpikir kalau gelar sarjana itu tidak relevan. Tapi data menunjukkan sebaliknya. Sebuah studi dari WallX pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 72% orang-orang dengan kekayaan bersih di atas 30 juta dolar memiliki gelar sarjana, sedangkan hanya 28% yang tidak memiliki gelar tersebut. Bahkan laporan data Box tahun 2022 menyebutkan angka pengangguran tertinggi masih terjadi pada lulusan SMA, yakni mencapai 2,48 juta orang. Sedangkan pengangguran di kalangan universitas sekitar 673 ribu orang. Ini membuktikan bahwa pendidikan formal tetap membuka peluang yang lebih besar, baik dalam hal jaringan maupun kompetensi. Jadi anggapan bahwa sekolah itu scam justru menghambat peluang kita. Alih-alih menolak pendidikan, kita sebaiknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan skill yang relevan di era digital ini. Sebagai referensi tambahan, buku Atomic Habits karya James Clear menjelaskan bagaimana kebiasaan kecil dalam pendidikan dan pelatihan bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Kesalahan berpikir kedua yang sering muncul adalah pola pikir otak instan. Gen Z yang tumbuh di era digital dengan segala kemudahan cenderung menginginkan hasil instan. Kita terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat dan efisien, mulai dari pesan instan, belanja online, hingga hiburan digital. Hal ini membuat kita cepat bosan dan kurang sabar dalam menghadapi tantangan jangka panjang. Padahal dalam dunia kerja dan pengembangan diri, tidak ada yang instan. Seorang manajer di sebuah perusahaan bahkan mengungkapkan bahwa 74% pimpinan merasa Gen Z sulit diajak kerjasama karena keinginan yang terlalu cepat ingin mendapatkan hasil. Sehingga mereka mudah merasa puas dan cepat menyerah saat menghadapi tantangan. Untuk mengubah pola pikir ini, kita perlu belajar untuk menghargai proses. Buku Deep Work karya Cal Newport mengajarkan pentingnya fokus dan ketekunan dalam menghasilkan karya berkualitas tinggi. Dengan memahami bahwa hasil yang berharga memerlukan waktu dan usaha, kita bisa membangun mental yang lebih kuat dan tahan banting dalam menghadapi tekanan. Kesalahan berpikir ketiga adalah ilusi passion. Banyak dari kita yang percaya bahwa mengejar passion adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Misalnya, ada yang bercita-cita punya brand fashion sendiri atau bekerja di bidang yang benar-benar sesuai dengan passion tanpa harus melalui pekerjaan biasa. Ide ini terdengar menarik karena bekerja dengan passion seolah menjamin kebahagiaan dan kesuksesan tanpa harus bekerja keras. Namun kenyataannya nggak semudah itu. Mengandalkan passion aja tanpa bekal modal, skill, dan strategi yang matang bisa jadi bumerang. Banyak Gen Z yang memutuskan untuk keluar dari bangku sekolah atau menolak peluang kerja karena terlalu terpaku pada passion, padahal itu malah mengurangi peluang untuk mendapatkan pengalaman dan modal finansial yang diperlukan untuk mengembangkan passion tersebut secara nyata.
Buku Grit karya Angela Duckworth memberikan gambaran bahwa ketekunan dan kerja keras secara konsisten, meskipun bukan di bidang yang paling kita sukai, seringkali menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kuat demi sukses jangka panjang. Jadi, daripada hanya mengandalkan passion, lebih baik kita mulai dengan bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman dan modal. Kemudian secara bertahap mendukung passion kita. Kesalahan berpikir keempat adalah ekspektasi terhadap work-life balance yang terlalu ideal. Banyak Gen Z mengidamkan pekerjaan yang memberikan keseimbangan sempurna antara kehidupan pribadi dan profesional. Meskipun keseimbangan itu penting, ekspektasi berlebihan justru membuat kita mengabaikan realita bahwa setiap pekerjaan pasti memerlukan pengorbanan. Generasi sebelumnya seperti baby boomers dan sebagian milenial dikenal dengan budaya hustle culture yang menekankan kerja keras tanpa kompromi demi mencapai hasil. Sedangkan banyak Gen Z lebih memilih kenyamanan dan kemudahan sehingga seringkali dianggap tidak tahan banting atau mudah bosan. Data dari beberapa survei menunjukkan bahwa kualitas kerja Gen Z dinilai kurang optimal oleh banyak manajer karena ekspektasi mereka yang terlalu mengutamakan kenyamanan daripada tantangan. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi kita untuk menyesuaikan standar kerja dengan realita. Buku The Defining Decade karya McJay mengingatkan bahwa masa muda adalah saat krusial untuk membangun karier meskipun harus melalui masa-masa penuh tantangan. Menerima bahwa setiap pekerjaan punya sisi beratnya bisa membantu kita menjadi lebih resilient dan siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Tak bisa dipungkiri, data dan statistik memberikan gambaran nyata tentang kondisi pasar kerja saat ini. Misalnya, laporan dari Databox tahun 2022 mengungkapkan bahwa pengangguran tertinggi terjadi pada lulusan SMA, dengan angka mencapai 2,48 juta orang. Di sisi lain, studi WorldX 2021 menunjukkan bahwa mayoritas orang kaya memiliki gelar sarjana yang menekankan pentingnya pendidikan formal sebagai fondasi kesuksesan. Lebih lanjut, survei dari Pew Research Center tahun 2023 mengungkapkan bahwa hampir 40% manajer senior menganggap Gen Z sulit diajak kerjasama karena kurangnya ketekunan dan kecenderungan menginginkan hasil instan. Data-data ini menegaskan bahwa tanpa perubahan pola pikir, Gen Z berisiko semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, apalagi bersaing dengan kemajuan teknologi dan AI yang terus mengguncang pasar kerja. Dari sini jelas bahwa pergeseran paradigma sangat dibutuhkan. Gen Z harus mulai mengubah cara pandang, menghargai pendidikan, menumbuhkan ketekunan, dan menerima bahwa proses menuju sukses tidak selalu instan. Jadi, bagaimana cara mengubah pola pikir agar masa depan Gen Z jadi lebih cerah? Berikut beberapa strategi yang bisa langsung kamu terapkan. 1. Manfaatkan pendidikan formal dan non-formal. Jangan remehkan pendidikan. Meskipun ada pandangan negatif soal kurikulum yang tidak relevan, pendidikan formal tetap memberi kamu dasar pengetahuan, networking, dan disiplin yang tak ternilai. Sambil menimba ilmu di bangku kuliah, kamu juga bisa mengikuti kursus online atau workshop untuk mengasah skill yang lebih spesifik. 2. Bangun kebiasaan kerja yang konsisten. Seperti yang diulas dalam Atomic Habits karya James Clear, kebiasaan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar. Mulailah dengan menetapkan rutinitas kerja yang terstruktur, meskipun itu berarti mulai dari pekerjaan sampingan atau magang untuk mendapatkan pengalaman. 3. Kembangkan mindset. Pertumbuhan. Buku Mindset karya Carol Dweck mengajarkan bahwa kemampuan bisa ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Ubah cara pandang dari aku nggak bisa menjadi aku bisa belajar dan berkembang. Hal ini sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. 4. Fokus pada proses bukan hanya hasil instan. Seperti yang dibahas dalam Deep Work oleh Cal Newport, fokus pada pekerjaan mendalam yang berkualitas akan memberikan hasil yang lebih berarti daripada sekadar mengejar hasil instan. Luangkan waktu untuk benar-benar mendalami setiap tugas dan evaluasi hasilnya secara berkala. 5. Gabungkan passion dengan realita. Jangan hanya terpaku pada mimpi besar tanpa landasan. Mulailah dengan bekerja di bidang yang relevan untuk mengumpulkan modal dan pengalaman. Kemudian secara bertahap kembangkan passion kamu. Ketekunan dan pengalaman lapangan akan membuka banyak peluang yang sebelumnya nggak terpikirkan. Sesuaikan ekspektasi terhadap
pekerjaan. Terima bahwa setiap pekerjaan memiliki tantangannya sendiri. Alih-alih menuntut keseimbangan sempurna sejak awal, bangun mental untuk menghadapi dinamika kerja dan belajar dari setiap pengalaman. Disiplin, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk mengatasi tekanan dan mencapai hasil yang optimal. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Gen Z bisa mengubah narasi masa depan mereka. Teknologi memang terus maju. Pola pikir instan, ilusi passion, dan ekspektasi work-life balance yang berlebihan benar-benar menjadi penghambat bagi Gen Z. Atau mungkinkah kita bisa mengubah semua itu dengan kesadaran dan strategi yang tepat? Ingat, dunia tidak akan selalu menunggu. Kita harus adaptif dan mau berubah agar tidak tertinggal. Mulailah dengan menghargai setiap kesempatan belajar, bangun kebiasaan kerja yang positif, dan tetap realistis dalam menilai potensi diri. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman di kolom komentar. Diskusi terbuka ini sangat penting bagi kita semua karena dengan berbagi, kita bisa saling menginspirasi dan menemukan solusi terbaik untuk menghadapi tantangan zaman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terbantu. Ingat, masa depan itu ditentukan oleh tindakan kita hari ini. Semangat terus dan sampai jumpa di video selanjutnya.